Mulai ya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyil karim. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji beserta syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam ini Allah sampaikan umur tiang pelungguh bisa bertemu dengan salah satu bulan haram, salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang artinya kemudian tinggal 2 bulan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kemudian 2 bulan ke depan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita akan menyambut sebuah bulan yang begitu luar biasa mulianya, yaitu bulan yang bernama bulan suci Ramadan. Maka kita kemudian dari sekarang Bapak Ibu, mari kita hadirkan di dalam doa yang pelungguh sami. Apa kata doanya para ulama? Bahkan doa ini langsung diajarkan oleh kita punya Nabi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, kalau sudah sampai kepada kalian bulan Rajab, maka kemudian biasakanlah, senandungkanlah dalam doa-doa munajat kalian, yaitu doa yang mengatakan Allahumma barik lana wa alaikumussalam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Niki seharus kebiasaan leman mangkin sampai 2 bulan ke depan. Nabi ruan doa niki Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka kemudian kita berharap doa ini terus kita bacakan 2 bulan ke depan, supaya Allah berkahi kehidupan tiang pelungguh di bulan ini. Allah sampaikan tiang pelungguh punya kehidupan, Allah sampaikan tiang pelungguh punya umur sampai kepada bulan Sya'ban, sehingga kemudian Allah pertemukan kita lagi dengan salah satu bulan yang begitu mulia yang bernama bulan Ramadan. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tiang mengajak tiang pelungguh sami untuk membaca sebuah kitab, yang dimana kitab ini merupakan hasil belajar daripada tiang punya guru. Tiang punya guru di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah ketika tiang dulu menuntut ilmu di Jawa Timur. Lalu tebak kapal tak niki sejelo semalam, lebih tepatnya 21 jam atau di atas kapal. Malik tertipak pelabuhan Merak Surabaya, Malik tertaik bis ujuk Jawa Timur ujuk pondok ni hampir kurang lebih 2 jam.
Pot sampai oleh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Di dalam pondok pesantren tersebut Bapak Ibu yang punya guru tiang niki bernama Al-Habib Ali Ar-Ridha Ibn Al-Habib Hasan bin Husain bin Tahir Baharun. Beliau ketika menuntut ilmu di Madinatul Munawwarah, waalaikumsalam. Beliau niki pas menuntut ilmu oleh Madinah. Beliau menuntut ilmu di sebuah tempat yang bernama Rubat. Rubat niki lamun bahasa Indonesia marah pondok pesantren, yang dimana pondok tersebut diasuh oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Selama kemudian pembelajaran beliau di Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tersebut, beliau tulis seluruh perkataan-perkataan gurunya. Beliau tulis seruan niki apa sak mau nrengah leman gurun pas berajah ngaji pun tulisan niki pun jari kitab. Tulisan niki pun jari kitab. Marak meniki ketebal kitab niki Bapak Ibu. 5 tahun berajah searan Habib Ali niki oleh Madinah pembau karang ruan tulisan faedah sak berhasil beliau dapatkan dari gurunya ketika beliau menuntut ilmu pun jari kitab. Nah, sekarang kita akan coba kemudian membahas sebuah tema-tema yang sangat relevan dan masuk dengan apa yang sedang Tiang Pelunggu Sami rasakan pada malam hari ini. Hari ini merupakan hari pertama dari bulan Rajab 1440. Oh nih, bukan itu 1440 Hijriah udah di mana dulu nih? 1440 Ini Masehi di mana? 7 Hijriah. Masya Allah. Ini ragu, lagu pelingih nih. 1001 Rajab 1447 Hijriah, yang dimana artinya kemudian kita sudah diberikan sebuah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memasuki salah satu dari bulan haram, bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dimana tentu lamun wah tersebut oleh Al-Quran yang mulia bulan ini Bapak Ibu. Maka sekarang kita akan membahas apa sih kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh baginda Nabi tentang keutamaan bulan Rajab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab ini pengarangnya Al-Habib Ali menyebutkan sebuah bab pembahasan yang khusus berbicara tentang bulan Rajab. Keistimewaan bulan ini dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ra'a hilal Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa mithlahu fi kitab Ghaliyatul Mawa'id. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fawaidul Mukhtar Lisaliki Tariqil Akhirah, yang serupa dengannya disebutkan perkataan ini di dalam kitab yang berjudul Ghaliyatul Mawa'id. Nah, penuh ternyata niki kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab yang pertama ini. Apa kata Al-Habib Ali? Baginda Nabi ini Bapak Ibu, lamun wah tamer ruan hilal oleh bulan Rajab, pun wah monyan ruan tanggal sekik oleh bulan Rajab, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap munajatnya kepada Allah, di dalam setiap ibadahnya, beliau itu meminta kepada Allah seraya beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami yang Engkau berikan di dalam hidup ini berjumpa dengan bulan Rajab. Ya Allah, berkahi hidup kami yang Engkau izinkan kami bertemu dengan bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikanlah usia kami ya Allah untuk bisa menikmati keindahan dan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Maka
Maka niki lamun sembayang sunat, lamun sembayang wajib, ya sembayang, ya tengaji, ya nuntut ilmu, ya berdoa ujug nenek kaji, jangan lupakan doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini karena doa langsung diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada fil hadis, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, fadlu rajabin ala sairi syuhur ka fadlil Qur'an ala sairil kalam. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan, menyebutkan keutamaan bulan Rajab ini Bapak Ibu, lamun tak ibadah, lamun tegawe solah, nabi ruan keutamaan. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, fadlu rajabin, keutamaan bulan Rajab itu ala sairi syuhur, di antara bulan-bulan yang ada di bulan Hijriyah tersebut, kafadlil Qur'an ala sairil kalam, seumpama keutamaan Al-Quran di antara perkataan-perkataan yang lain. Kalau ditanya kemudian Bapak Ibu, nabi ruan perkataan sa paling mulia Al-Quran. Maka kemudian diumpamakanlah kemudian Rajab tersebut seperti halnya Al-Quran di antara perkataan-perkataan yang lain. Saking terkandung nilai kemuliaan di dalamnya. Maka kemudian jangan sekali-kali Bapak Ibu yang sampai lalai ibadah di dalam sebuah bulan yang Allah jelaskan keistimewaannya yang begitu luar biasa. Allah sebut bulan ini sebagai Ashhuril Hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia. Dijelaskan lagi oleh baginda Nabi bahwasanya kemuliaannya itu ibarat kata kemuliaan Al-Quran di antara perkataan-perkataan yang lain. Mana lebih mulia hadis apa Quran? Mulia Al-Quran. Mana lebih mulia kemudian ruan penelitian, disertasi, ruan apa juga ruan perkataan manusia ini ketimbang Al-Quran? Jauh lebih mulia Al-Quran. Maka sebagaimana kemuliaan Al-Quran yang Allah kemudian turunkan kepada baginda Nabi, maka seperti itu juga kemuliaan bulan Rajab di antara bulan-bulan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neperjelas semakin niki berembe siruan kemuliaan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah malam di malam bulan Ramadan itu sebuah malam Bapak Ibu yang dimana ibadah di dalamnya tersebut khairun min alfi syahrin, lebih baik tersebut kita ibadah pada malam tersebut, di antaranya lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi ruan rekengan 1000 bulan niki lamun terekeng baru 33 tahun. Semalam doang ibadah niki rekengan baru 33 tahun. Ini kemudian setara dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam curhatkan kepada Allah. Ya Allah, berembe dan ini ruan umat yang ya bau mengungguli ibadah umat-umat dengan lain. Nabi Adam engkau berikan kehidupan ribuan tahun lamanya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah doang. Dekman ya atas punya belik niki berdakwah doang. Nabi Nuh niki 450 tahun Bapak Ibu. Artinya kemudian kalau mereka hidup selama itu, maka wajar mereka akan dapat melakukan ibadah yang lama kepada Allah. Berembit yang umat ini ya Allah. Umur ma baina 60 wa 70. Lamun dek 60 70 umur antara ya meninggal dunia Bapak Ibu. Panok masih sakurang, sekecil masih liwat leman niki. Terus bagaimana umatku akan dapat mengungguli ibadah umat-umat yang mereka ribuan tahun ibadah kepada Allah? Maka kemudian apa kata Allah kepada kekasihnya Muhammad? Ya Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku jadikan satu malam yang dimana jikalau umatmu beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut, maka ibadahnya serupa, semisal, sebanding dengan ibadah umat terdahulu selama 1000 bulan.
Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 kali terdoang dait bulan puasa. Pok pacu tanda ibadah ujok Allah balik dalam bulan puasa niki. Mau tiang pelungguh niki ibadah oleh bulan searan bulan malam Lailatul Qadar niki, maka lamun 10 doang kali balu puluh telu niki insyaallah balu ratus telungat 830 tahun te ibadah lamun tedait 10 tahun doang. Berembe niki umur 50 tahun. Berembe niki umur teniki lebih 60 tahun. Pira puluh kali teniki ican Allah Ta'ala niki tiang pelungguh ibadah oleh malam saniki. Maka syukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiang pelungguh niki jarian umat Nabi Muhammad. Walaupun kontek-kontek entah tak irup, seberak entah tak irup Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan di dalam tafsir Jalalain Bapak Ibu, lamun arak niki umat Nabi Musa niki ngembilinan. Umur 1 tahun 300 tahun, Nabi unin dengan zaman hirup oleh Nabi Musa niki miskin, mata syaban, kaya ye bilinan, masih baca 1 tahun. Pun masih terkena kunci. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun umur kita tidak sebanding dengan umur umat-umat terdahulu, namun kemudian kesempatan kita untuk menjadi lebih baik daripada ibadah mereka bisa kita dapatkan dengan cara kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab dalam kehidupan ini. Waktu-waktu yang di dalam waktu tersebut Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Waktu yang di dalam waktu tersebut Allah muliakan waktu tersebut. Maka itulah harapannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan 1 tahun tersebut ada 1 malam namanya malam Lailatul Qadar yang ibadahnya luar biasa di antara kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya dan pembahasannya Bapak Ibu, kenapa kemudian malam tersebut begitu Allah muliakan di antara malam yang lain? Karena di dalam malam itu diturunkan Allah Al-Quran kepada malaikat Jibril. 30 juz Bapak Ibu diturunkan Allah kepada malaikat Jibril dari tempat yang bernama Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat yang bernama Baitul, ada yang mengatakan Baitul Izzah, ada yang mengatakan Baitul Ma'mur. Jarin sekali tentunan si Allah Ta'ala niki leman Allah jog malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril itulah kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Digenapkan oleh para ulama menjadi 23 tahun. Mulia malam ini Bapak Ibu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Menurun kemuliaan Al-Quran ini Bapak Ibu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang paling mulia di sisi Allah, menjadi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para utusan-utusan Allah tersebut. Kenapa? Karena di antara salah satunya adalah di dalam diri Muhammad diturunkan Al-Quran. Maka kemudian barang siapa yang kemuliaan Al-Quran berada dalam dirinya, yang birang dengan niki mulia, yang jalang dengan niki mulia, lebih-lebih lagi yang pintar pensugih mulia niki Bapak. Kenapa? Bukan karena kayanya, bukan karena rupanya, tapi karena Al-Quran. Kita punya sosok yang luar biasa di Lombok ini Bapak Ibu. Ada seorang anak namanya Najah, leman ampenah. Lamun secara akal-akalan dokter niki Bapak Ibu, wah dia tahu kembi-kembi otak niki. Dia tahu mikir marak dengan normal otak niki. Tapi kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah, dapat menghafalkan Al-Quran melalui suara. Sampai kemudian ketika Al-Quran tersebut dihafalkan, mulia dari manusia ini. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena begitu mulianya Al-Quran ini, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Pernah kemudian tiang punya guru niki lekan sudah
namanya Syekh Faisal As-Sudani. Beliau salah satu pengajar S3 di pondok niki. Kemudian pernah dulu dauratul ilmiah, menggelar sebuah kuliah umum di pondok pesantren tentang Al-Quran. Kemudian beliau salah satu perkataannya mengatakan, kalian tahu tidak bagaimana keadaan kecintaan orang dulu terhadap Al-Quran? Bagaimana kecintaan orang-orang soleh zaman dahulu terhadap Al-Quran? Maka lihatlah, saksikanlah kecintaan mereka dulu kepada Al-Quran persis sama dengan kecintaan orang sekarang kepada HP. Orang dulu Bapak Ibu marun ngase napi demak Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu lamun yati remun dengan lain napi demak Al-Quran. Persis marat tiang lagi. Lamun detokol apa demak Al-Quran. Dengan lain ini ki. Lamun ngeraos apa pengerosan Al-Quran. Begitu keadaan umat dahulu kecintaannya kepada Quran. Persis sama kecintaan orang sekarang kepada Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berduit daran biji jari, berduit amanah biji jari niki Bapak Ibu. Ndak jarian biji jari yang pelungguh niki menjadi orang yang menuntut kita kelak di hari kiamat. Tapi jadikan biji jari yang pelungguh aset di hadapan Allah. Ndek tebau tiang pelungguh laik mondok pacun teberajah Bapak Ibu ndek ini paham agama cekat baca kitab para tuan guru minimal biji jarin arang seki sata. Munde nara bijen temame perari ikan jauh ustaz. Ndak ruan munde ndak jauh kepeng 50 juta ulek gitu nih kita dengar. Lamun masih sekolah di Mantutun ndak rupet anakku nih kita dengar. Pokon dengan niki soleh Bapak Ibu, dengan niki pacu perari biji. Lagu Masya Allah, main doang tu ucapan niki. Bibirangan dulu Ustaz ya, ngantis sama putih ya harap doang ni. Ustaz ya, kini lalu aduh ni, ya harap doang ni. Masya Allah. Maka kembali ke dalam pembahasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu Nabi perumpamakan bulan Rajab yang hari ini Allah berikan kehidupan kepada kita di bulan ini. Maka bulan ini Nabi perumpamakan bulan ini seperti Al-Quran di atas perkataan-perkataannya. Begitu luar biasa mulianya. Kemudian di sini Nabi mengatakan wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Keutamaan bulan Sya'ban kata baginda Nabi di antara bulan-bulan yang lain itu seperti perumpamaan keutamaan yang Allah berikan kepadaku di antara seluruh utusan-utusannya. Utusan Allah itu Bapak Ibu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan utusan Allah itu terbilang dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad banyaknya 124.000 nabi. Yang dimana mereka tidak wajib menyampaikan wahyu yang Allah beri. Kemudian di antara 124.000 itu Allah saring mereka 313 di antara mereka diangkat oleh Allah menjadi rasul, yang artinya rasul tersebut mereka adalah utusan Allah yang wajib menyampaikan wahyu yang Allah beri kepadanya. Kemudian di antara 313 tersebut 25 di antaranya wajib terhafal Bapak Ibu. Di antara 25 yang wajib dihafalkan tersebut ada di antara mereka 5 yang Allah berikan gelar yang bernama ulul azmi. Dan di antara 5 tersebut Allah muliakan satu di antaranya menjadi pemimpin para nabi,
pemimpin para rasul, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mengumpamakan kemuliaan bulan Sya'ban, seraya beliau mengatakan kemuliaan bulan Sya'ban tersebut di antara bulan-bulan yang lain seperti halnya kemuliaanku di antara kemuliaan yang Allah beri kepada seluruh utusan Allah. Jauh Bapak Ibu. Di ante nabi-nabi niki pun di antara mereka ada yang berkeinginan, ada yang bercita-cita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Saking banyaknya keutamaan kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Dulu Bapak Ibu, di zaman Bani Israel, Allah utus Nabi namanya Musa alaihissalam. Lamun wahruan bermaksiat Bani Israel niki Bapak Ibu, oleh lawang balen aru-aru pulan bin pulan wah bermaksiat ujuk Allah Ta'ala. Jelas tan tertulis maksiat sagawe di si manusia niki. Ila luar biasa. Lamun tiang pelungguh ka menuntan ruan dosa terbilang jelu Allah Ta'ala dia dua ruan tolong di atas otak yang pelungguh niki. Ini wah berzina kan ilah maling kan pedas seruan Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu mereka bermaksiat, Allah tampakkan perbuatannya sehingga semua orang yang melihatnya tahu bahwasanya dia pernah bermaksiat. Tetapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad. Allah tutup maksiat mereka, Allah sembunyikan maksiat mereka, sehingga kemudian Bapak Ibu tidaklah kelihatan di antara umat Nabi Muhammad kecuali kebaikannya saja. Ini masih agak dah Bapak Ibu. Dulu di zaman umat Nabi Musa, lamun wahruan terdemak niki isi, mohon maaf niki isi anjing, maka apa saat terdemak si anjing niki wajib terwek. Lamun tangkong niki wajib terwek. Lamun kulit niki wajib terkelupas. Saking berat syariat umat lain. Lamun tiang pelungguhkan mungkin Masya Allah, ketika diberikan oleh Allah terkena najis mughalladhah, najis berat, maka kita membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Di antara 7 tersebut ada basuhan yang kita gunakan dengan tanah suci. Selesai masalah bau tekadu tangkong niki mah. Ende teula erun kerek erun kulit niki. Luar biasa kemuliaan yang Allah beri kepada umat ini. Maka wajar kemudian mereka bahkan utusan Allah berandai-andai menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya adalah kemudian ketika kita telah diberikan anugerah oleh Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad, pernahkah kita menjadikan umat Nabi Muhammad tersebut menjadi idola tiang pelungguh? Harus yang ajah bijejarin tiang pelungguh sami mengenalkan biografi sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Karena kalau tidak seperti itu mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jangan salahkan anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka tidak kenal orang soleh. Kenapa? Mereka tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Itulah kenapa bedanya tiang pelungguh sama makhluk-makhluk Allah salain. Ampura niki, lamun ruan manok, mun wah ruan ngasuh anak wah 2 bulan atau sebulan, pisah tekakot, tendang ke anak kini ikan rungu. Bahkan mohon maaf anak-anak niki lamun beli karong ke ina. Lagu manusia niki lamun wah berdua biji, Masya Allah. Terdidik biji niki pagi, siang, sore, malam sampai dengan bilina. Bapak Ibu, berat taram berdua anak jari niki. Amanah seharus terpertanggungjawaban lemak di hadapan Allah. Maka padat empuk kewah lamun dek milih sembahyang. Nabi ajahan tiang pelungguh niki lamun wah umur 7 tahun suruh sembahyang.
Lamun wasiwa tahun dek dinikmati mele sembayang demakan ruan apa searah niki aja isi kekerasan. Bukan kita senang kekerasan, tegas Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya tidak mereka kemudian akan menuntut kita di hadapan Allah. Maka kemudian seperti itulah Nabi mengumpamakan keutamaan bulan Sya'ban. Dan kemudian baginda Nabi mengatakan wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ala khalqihi ajma'in. Dan keutamaan bulan Ramadan, bulan yang begitu agungnya, diumpamakan oleh Nabi seperti umpama kemuliaan Allah di antara seluruh makhluknya. Den bau tepadean berembir pun lamun te bandingan niki kemuliaan Allah kece kemuliaan makhluk ini Bapak Ibu. Dan begitu juga kemuliaan bulan Ramadan di antara bulan yang lain. Den ini tepadean. Saking mulianya bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita lupa untuk berdoa kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian yang kedua, di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajabun syahrullah. Rajab tersebut kata Nabi merupakan bulannya Allah. Maka kemudian karena ini adalah bulannya Allah, maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak minta ampun sama Allah. Perbanyaklah ucapkan di dalam bulan ini Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sana'tu abu laka bi ni'matika alayhi wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu niki ruan anjuran paling penuh terbaca oleh bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab ini merupakan bulannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa Sya'ban syahri kata baginda Nabi, dan bulan Sya'ban, bulan yang satu bulan lagi kita akan masuk ke dalamnya. Kata baginda Nabi, bulan Sya'ban itu merupakan bulanku. Maka tidaklah keutamaan amal soleh yang paling banyak dianjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban kecuali adalah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga ruang solawat saat yang pelunggu sami hafalkan. Arah hafal selawat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lamun tiang niki oleh Nahdlatul Watan aran solawat Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan iki awal hizib. Biluat Allahumma bihaqqikum fayakun. Biasa lamun terbaca niki luar biasa khasiat terutama di bulan Rajab. Sakontean Malik niki aran solawat Nahdlatul. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahbatal qatani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurna wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa Nabi juga arwan salawat paling konten salawat niki sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad paling konten Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad paling konten salawat Jibril
Ya. Nggak tentu banyaknya kita baca, misalnya 100 kali ke berapa kali, nggak tentu. Kalau kemudian bilangan kali lipatnya itu ada, setiap bilangan 1000 ada khasiatnya, setiap bilangan ini ada manfaatnya. Tetapi kemudian berapa kalinya itu terserah Bapak Ibu. Pernah dulu niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, seorang sahabat yang begitu mulia di sisi Allah. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini pernah dulu Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, sifli hasanatu Umar, coba sifatkan kepada saya, kata Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana sih kebaikan Umar bin Khattab tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, lau kanal bahru midadan wal asjaru aklaman ma nafidat an tahsura hasanat Umar. Andai kata malaikat Jibril, engkau jadikan seluruh air laut itu, wahai Muhammad, kamu jadikan tinta, dan seluruh ruang pohon-pohon searah oleh muka bumi ini kamu jadikan pulpen untuk menulis kebaikan satu orang manusia yang bernama Umar, maka tidak akan pernah habis kamu akan mencatat kebaikan. Nabi ruan niki Umar niki pernah suatu ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi kecintaanku kepada seluruh hartaku. Kemudian Umar niki Bapak Ibu, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada seluruh harta bendaku. Maka kemudian apa kata baginda Nabi setelah mendengarkan persaksian cinta dari sahabatnya yang bernama Umar? Apa kata Nabi? Kalau bisa kamu menambahnya maka itu lebih baik. Lau tastati' an tazid fakana ahsan. Wahai Umar, kalau kamu bisa menambah cintamu maka itu lebih baik. Apa kemudian kata Umar? Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi aku mencintai seluruh hartaku, keluargaku, istri beserta anakku. Selesai sekecil niki Bapak Ibu. Kemudian apa kata baginda Nabi? Kalau kamu bisa menambahnya maka itu lebih baik. Maka bingung Umar bin Khattab, berbitan ya tambah ya Nabi, seluruh hartaku, keluargaku, istriku, anakku, itu derajatnya di bawah cintanya kepadamu. Sampai kemudian ketiga kalinya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi seluruh hartaku, keluargaku, istri anakku, bahkan nyawaku engkau lebih aku cintai daripada semuanya. Maka kemudian apa kata baginda Nabi? Kamula imanuka ya Umar. Sekarang wahai Umar, sempurna engkau punya iman di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu teberajah bareng-bareng. Teberajah ruan, cinta, demen, loyal ujug Nabi Muhammad, melebihi kita cinta loyal kepada harta kita, melebihi kita cinta kepada anak-anak kita, melebihi kita cinta kepada diri kita Bapak Ibu. Sahabat dulu banyak yang rela mati. Kenapa? Untuk melindungi orang yang dia cintai, kekasihnya Muhammad. Tapi kita sekarang banyak yang lari dari Nabi Muhammad. Semoga kemudian nasihat singkat yang Tiang jelaskan pada malam hari ini dapat menjadi motivasi kepada kita untuk memanfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niatan semoga Allah berkahi kehidupan yang pelungguh di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur yang pelungguh di bulan Ramadan. Allah bantu kita di dalam keibadah, di dalam ketaatan, di dalam kebaikan di dalam bulan-bulan ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Bisiril Fatihah.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya dia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.